Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan ilmu leluhur, ya. Apakah ketika saya punya amalan pengasihan dari leluhur saya itu perlu ditirakati ulang? Ya. Jawaban saya ya perlu sekali, ya. Ya, perlu sekali gitu ya. Ya. Makanya ketika kita ini katakanlah ketika kita ini katakanlah memiliki ya kodam leluhur, ya. Ketika kita memiliki kodam leluhur, maka perlu penyesuaian. Karena kadang ya kodam leluhur yang Anda sebut ilmu leluhur itu kadang tidak sesuai dengan fungsinya saat ini, gitu. Satu itu, kedua tidak sesuai dengan wadah batin Anda. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya ketika kita ini katakanlah merasa bahwasanya kita ini memiliki kodam leluhur, ya, atau ilmu pengasihan atau ilmu leluhur, apapun itu namanya, ya, itu butuh ditirakati ulang. Supaya apa? Supaya terjadi penyelarasan secara sempurna. Bisa jadi ilmu leluhur itu menjadi sumbatan rezeki Anda, ya. Banyak toh kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu, yang diruqyah itu loh, ya. Pernahkah Anda mendengar atau melihat itu? Ya, ketika diruqyah itu kebanyakan dia ketempelan kodam leluhur atau jenazah. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya tidak terjadi penyelarasan. Kalau terjadi penyelarasan, ya tidak ada dampak negatifnya, ya. Nah, paham ya? Nah, itulah menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu ya kadang tidak sesuai, gitu loh, teman-teman. Ya, tidak sesuai dengan masanya, ya, tidak sesuai dengan zamannya. Misalkan Anda punya kodam leluhur ya untuk penjagaan. Ya, sekarang ini sudah tidak ada fungsinya untuk penjagaan misalkan, ya. Oh, sudah tidak ada maling kok, gitu loh, ya, misalkan. Sudah kejahatan tidak seperti dulu lagi zaman penjajah. Terus Anda ketempatan kodam jenis itu, maka aura Anda panas, ya, emosian, ya. Akhirnya ujung-ujungnya menghambat rezeki Anda. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya. Paham ya? Terus juga ya kaitannya dengan apa ini? Nah, ini saya mau puasa, ya, mau puasa makan buah-buahan tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Puasa bila ruh makan buah-buahan itu tidak masalah, saudara Botreng, ya. Makan buah-buahan tidak apa-apa, ya. Anda puasa bila ruh makan buah-buahan tidak ada masalah, ya. Saya dulu tahun 98 pernah diijazah dengan versi Sundanya, Aji Jaran Goyang, dan ritualnya dengan puasa ngasrep 7 hari. Saya ulang sampai 3 kali, luar biasa rasanya. Apanya yang luar biasa? Ilmu hitam itu tidak ada yang luar biasa, teman. Ilmu hitam itu tidak ada yang luar biasa, teman-teman, ya. Ilmu hitam itu tidak ada yang luar biasa, ya. Nanti di akhirnya, ya, ujung-ujungnya, ya, nanti di akhirnya, di ujung-ujungnya
itu Anda yang akan kena masalah gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi ilmu hitam itu ujung-ujungnya bermasalah gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Lagi kita bersekutu dengan setan kok gitu loh ya. Kita bersekutu dengan setan untuk supaya hajat kita ini bisa tercapai. Nah, jadi seperti itu. Ya, paham ya? Kita bersekutu dengan setan. Jadi pada akhirnya kita akan menjalani yang namanya karma atas amalan atau ilmu yang kita lakukan. Ya. Paham ya? Dari sini Anda paham. Nah, kalau tidak percaya coba Anda amalkan ilmu hitam. Ya. Nanti hidupmu pasti berantakan. Ya senangnya sesaat ya. Ketika hajatmu terpenuhi, tapi di akhir cerita ya, hidupmu pasti hancur, berantakan. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Makanya saya tidak bahas ya lebih dalam ya tentang ilmu-ilmu hitam itu ya. Kemarin ada yang tanya, ini golongan ilmu hitam ini ya. Ya, bersyukurlah ketika Anda gagal menjalani amalan ilmu hitam itu ya. Pelet ilmu hitam, bersyukurlah Anda gagal. Berarti Anda masih disayang Tuhan. Intinya di situ. Menanggapi komentar saudara siapa ini? Rise. Memang saya sering puasa bila ruweh karena lebih ringan untuk pekerja kayak saya. Target sebenarnya deketin saya terus, tapi kok belum lamar-lamar ya. Kalau ditagih nikah belum siap, padahal sudah 6 bulan ngamalin. Jangan hitung-hitungan dengan amalan ya. Ibaratnya ketika Anda ini masih hitung-hitungan ya. Ketika Anda ini masih hitung-hitungan dengan amalan, maka otomatis ya itu tidak muncul keikhlasan ya. Kalau sudah amalkan misalkan hitung-hitungan ini gini teman-teman ya. Anda sudah mengamalkan 1000 kali ya sudah 1000 kali itu. Tidak usah dipikir saya sudah 1 minggu, saya sudah 2 minggu, tidak benar. Ya. Anda boleh ngomong seperti itu ketika Anda berhasil. Saya mengamalkan amalan pengasihan 1000 kali selama 6 bulan dan berhasil. Tidak popo, tidak masalah Anda bilang. Tapi ketika Anda belum berhasil sudah tidak usah diomongkan. Kenapa? Itu akan mengurangi keikhlasan Anda. Dan Anda akan semakin lama untuk bisa berhasil. Ya, jadi rumusnya ada di situ. Terus apalagi? Samsul Hari. Saya nanya sudah 4 bulan mengamalkan surat Yusuf ayat 4 untuk pengasihan. Saya baca 1000 kali. 1 kali dudukan. Saya puasa bila ruh 7 hari. Berhenti jeda 2 hari puasa. Belaruh lagi 7 hari sampai 3 kali puasa belaruh. Nah, tiba-tiba lah ini jangan dicedah. Anda puasa belaruh itu enteng teman-teman ya. Puasa belaruh itu enteng. Kenapa kok harus dicedah? Kecuali Anda puasa muti 7 hari, Anda jeda tidak ada masalah. Tapi kalau puasa belaruh itu puasa yang enteng, puasa yang ringan. Ya. Lah ketika Anda jeda di situ energimu tidak akan maksimal. Harusnya terus lanjut. Mau 40 hari, mau setahun, tidak ada masalah gitu. Ya. Tapi kalau Anda jeda, wah wis. Ini puasa yang ringan ya, termasuk itu puasa yang ringan. Puasa bilaru itu termasuk puasa yang ringan. Tapi kenapa kok Anda jeda? Ya. Nah, terus juga ketika sholat muncul di alam bayangannya, itu tanda energimu itu tidak berhasil. Ya, saudara Samsuri, energimu itu tidak keluar. Mulek di dalam ya. Salahnya di mana? Yaitu tadi energimu kurang besar ya. Satu, energimu kurang besar. Kedua, Anda tidak bisa visualisasinya tidak dapat ya. Anda mengamalkan kalau tidak salah tadi 4 bulan ya. 4 bulan itu sebenarnya kalau Anda 1000 kali 1000 kali ya
1 kali dudukan, Anda puas dibarengi dengan puasa bila ruh sehari, itu saya rasa 1 bulan saja sudah kena, target sudah kena ya, asalkan visualisasi Anda oke. Ya, masalahnya visualisasi Anda kuasai, Anda hanya sekedar jalan saja gitu loh ya, sehingga Anda tidak sampai pada tujuannya. Nah, soal energi Anda, bensinnya itu besar, cukup misalkan Anda perjalanan ya dari Pasuruan ke Surabaya, bensinnya 5 liter itu cukup sampai Surabaya ya. Ya, bacaan amalan pengasihan Anda 1000 kali itu loh cukup. Terus juga ya, puasa Anda tambah puasa bila ruh cukup, tapi Anda jeda-jeda gitu ya. Ibarat boosternya itu habis didorong berhenti, habis didorong berhenti, tidak didorong terus, harusnya didorong terus ini ya. Jadi targetkan 1 bulan ya. 1 bulan saya baca surat Yusuf ayat 4 1000 kali ya. Saya puasa bila ruh ya selama 1 bulan juga. Saya belajar visualisasi. Nah, saya yakin pengasihan saya berhasil. Nah gitu, pasti berhasil ya. Coba diulangi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.